Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News pemirsa. Selain banjir bandang yang melanda di Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, curah hujan air yang tinggi juga merendam permukiman warga di Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur semakin tinggi. Saat ini ketinggian air sudah hampir mencapai 2 meter. Banjir masih merendam puluhan rumah warga di permukiman padat Kebonpala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Pada Senin pagi, volume air semakin tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Saat ini ketinggian air sudah hampir mencapai 2 meter, tepatnya di angka 170 hingga 175 cm. Untuk beraktivitas, warga pun terpaksa menerobos tingginya air banjir. Selain itu, sejumlah petugas gabungan disiagakan di lokasi untuk mengevakuasi warga. Banjir ini pemirsa disebabkan oleh meluapnya aliran Kali Ciliwung yang mendapat kiriman air dari wilayah Bogor, Jawa Barat usai berstatus siaga 1. Untuk air sendiri kira-kira akan surutnya siang atau sore, Pak? Kemungkinan akan surutnya sekitar jam 9, jam 10-an, Pak. Karena kemungkinan laut juga surut, jadi kita ini cepat turun. Dan pemirsa, kita akan bergabung dengan rekan Esra Ambarita di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur. Selamat pagi, Esra. Berapa ketinggian air saat ini di sana? Ya, selamat pagi Reza dan juga pemirsa. Kalau di tempat saya mengabarkan di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur atau Jatinegara, tepatnya kalau saya lihat ini di RT 013 RW 04, air ini bervariasi ketinggiannya. Namun kalau menukil apa yang disampaikan dari pihak petugas ini menyampaikan ketinggian ini semakin tinggi kalau pada pukul 9 atau pada pukul 8 ke pukul 9 pagi ini, yakni tingginya ini dari yang semula dari 175 cm ini sudah di angka 180 cm. Nah, kalau pemirsa lihat rumah atau bagian lantai 1 rumah ini sudah tergenang akibat meluapnya Sungai Air Ciliwung, karena kita ketahui intensitas dari hujan ini lebih pukul 1 dini hari yang mengakibatkan di kawasan Kebonpala ini tergenang banjir. Nah, pemirsa, saya akan coba menunjukkan kepada Anda bahwa ketinggian yang sudah saya sampaikan tadi ini bervariasi, dan ketinggian yang paling tinggi adalah tepat di arah belakang saya ini, yakni di Kebonpala, di mana ini sudah mencapai 2 meter ataupun lebih dari setinggi orang dewasa. Nah, kalau di lantai 1 saya perhatikan bersama tim bahwa di sini untuk warga itu sudah tidak melakukan lagi kegiatan di lantai 1. Tapi warga ataupun masyarakat di sini lebih memilih untuk mengungsi ke lantai 2. Nah, beberapa warga namun ada yang memilih pilihan untuk melakukan ataupun mengungsi ke kawasan ataupun dekat dari sini di SD Kampung Melayu. Nah, kalau bisa kami gambarkan pula bahwa saat ini dari petugas, khususnya dari pihak kepolisian ini terus bersiaga karena ketinggian air yang masih terbilang tinggi. Nah, saya perhatikan di sini ada satu kano maksud kami, yang merupakan alat yang digunakan manakala ada warga yang nanti yang memutuskan untuk mengungsi. Karena kalau berdasarkan pemantauan kami sejak pagi, ada 1-2 warga yang memilih untuk mengungsi, dan dari pihak kepolisian ini membantu menggunakan kano ini. Nanti diarahkan untuk mengungsi ke tempat yang tentunya tidak tergenang air. Dan sejauh ini kami perhatikan petugas gabungan ini masih bersiaga untuk memastikan dari warga ini aman, karena keselamatan yang paling utama dari warga aman. Kemudian dari aktivitas ini masih dilakukan warga, meskipun ini beberapa warga ini tidak banyak yang mengungsi, namun ada yang memilih untuk mengungsi, yakni mereka sekali lagi mengungsinya tidak jauh lokasinya dari tempat saya mengabarkan. Reza. Baik. Esra, kalau kita tadi perhatikan ketinggian air ini sudah cukup tinggi, sudah hampir 2 meter. Namun tadi Anda katakan bahwa ada warga yang masih tidak ingin dievakuasi. Apa alasannya?
Iya, Reza, kalau kami berbincang dari beberapa warga di sini, mengapa mereka tidak memilih mengungsi? Karena kalau kita mengikuti juga banjir yang kerap kali terjadi, ini memiliki alasan tertentu seperti alasannya klise saja. Bisa kami sampaikan bahwa hanya ingin tetap stay karena mereka memiliki lantai 2 atau rumah di atas, sehingga masyarakat ini masih merasa aman terkait dari banjir ini sendiri. Nah, Reza, kalau kami gambarkan sekali lagi, dari pihak kepolisian ini masih tengah mengawasi ataupun tentunya memantau terkait apakah masih ada warga atau beberapa warga ini yang mau mengungsi. Nah, saya akan mendekati warga di sini yang tentunya Oke, terima kasih ya. Oke, baik, saya akan mencoba mencari beberapa warga yang tentunya terdampak akibat banjir ini. Namun kalau kami perhatikan, beberapa warga di sini lebih untuk memilih ke lantai 2 ataupun naik ke lantai 2, dan kalau juga kami perhatikan aktivitas di sini tidak ada kegiatan yang cukup signifikan. Hanya ada beberapa anak kecil yang tentunya bermain di lokasi banjir ini. Kemudian beberapa warga yang tadi saya sebutkan khususnya di RT 006 ini sudah tidak memiliki aktivitas lagi. Nah, tentunya besar harapan warga persoalan terjawab. sebentar nggak, Pak? Boleh minta waktu sebentar nggak, Pak? Mau wawancara. Cuma nanya satu pertanyaan, Pak. Ini Bapak rumahnya di mana, Pak? Dengan Bapak siapa, Pak? Oh, Bapak yang paling itu terkenal. Oh, Bapak Rahman. Pak Rahman mengungsi nggak? Kenapa nggak milih mengungsi, Pak? Oke. Ini dari kapan sih, Pak, banjirnya? Terganggu nggak ketika sahur tadi, Pak? Alhamdulillah sih enggak. Karena baru sedikit, sekarang mah udah terganggu banget. Apa harapannya, Pak, sama tentunya dari pemerintah untuk banjir ini? Karena ini terbilang tinggi ya, Pak? Ini masih belum seberapa. Masih ada lagi yang lebih gede lagi biasanya. Yang tahu per 5 tahun itu. Apa harapannya? Harapannya banjir boleh, cuman gak usah lama-lama, naik malam, siang turun gitu aja. Biasanya kalau buat ditiadakan ya nggak mungkin. Soalnya memang cuaca juga kan, hujan. Biasanya kalau berkaca sama banjir-banjir sebelumnya, ini berapa lama sih, Pak, surutnya? Kalau sekarang alhamdulillah nggak pernah lama sih. Malam naik, kalau nggak siang sore udah turun. Tapi nggak tahu sekarang ini, katanya kan gede. Ada bandang juga di Bogor katanya. Ini terbilang paling lama surutnya atau gimana? Atau ada yang paling lama lagi, Pak? Ini belum kelihatan ntar siangnya gimana, ntar siang aja. Biasanya sih cepet. Kalau sekarang ini udah cepet. Siang kalau nggak sore udah habis. Ntar kalau emang ada lagi banjir, malam baru naik lagi gitu. Siap, Pak Rahman sepertinya mau melakukan kegiatan ya, Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih ya, Pak. Nah, pemirsa, begitu tadi wawancara saya dengan salah satu warga yang terdampak yang rumahnya kurang lebih berada sekitar 1 atau 2 meter dari tempat saya mengabarkan, yang mengatakan alasan tadi kalau kita sampaikan kembali bahwa masih nyaman dan masih memiliki ruangan ataupun rumah di lantai 2 sehingga masyarakat ataupun warga tersebut tidak mengungsi. Namun sekali lagi dari pihak kepolisian ini ataupun petugas setempat ini masih bersiaga manakala ada masyarakat yang memilih untuk mengungsi ataupun memilih untuk tidak berada di lokasi sehingga bisa langsung mengungsi ke SDN Kampung Melayu di 01 maupun 02. Nah, kalau sejauh ini dari berdasarkan pemantauan kami dari harapan masyarakat tentunya mengingat bahwa lokasi ini kerap menjadi tempat banjir ataupun sering sekali banjir kalau intensitas hujan terbilang tinggi, sehingga besar harapan masyarakat bahwa banjir ini kita tidak bisa lepas dari banjir, namun diharapkan persoalan banjir ini untuk surutnya bisa lebih cepat. Kalau kita melihat estimasi waktu banjir misalnya ini dikatakan warga ada yang mengatakan sekitar pukul 12 malam, ada yang mengatakan pukul 1 dini hari, dan kalau kita estimasikan ini sudah 5 jam lebih. Dan harapan warga tentunya ini tidak memakan waktu lama sehingga dari warga bisa melakukan kegiatan seperti biasanya. Reza. Baik. Esra, kalau tadi dikatakan bahwa banjir ini sering melanda kawasan Kebonpala, Jakarta Timur, apakah kemudian pada pagi ini sudah ada pemerintah kota Jakarta Timur ataupun dari pihak kecamatan maupun kelurahan yang sudah
tiba di lokasi untuk mengetahui apa penyebab dari banjir ini dan apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah nantinya. Ya Reza, kalau berdasarkan pengamatan kami, khususnya di tempat saya mengabarkan ini, belum ada pihak setempat ataupun misalnya dari kelurahan, dari pihak kecamatan yang melakukan terkait pengamatan langsung atau mensurvei ataupun melihat terkait banjir ini sendiri. Nah, hanya ada pihak petugas, kemudian juga pihak kepolisian yang berjaga karena ketinggian airnya ini terbilang cukup tinggi, yakni 180 cm hingga 2 meter. Nah, sementara itu kalau kita melihat bagaimana ataupun hal-hal apa yang akan dilakukan, tentunya kita masih menunggu. Mengingat Jakarta juga punya gubernur dan wakil gubernur baru. Jadi kita masih harus menunggu terkait langkah apa yang dilakukan untuk banjir ini. Nah, saya akan coba mengajak Anda dengan salah satu petugas yang juga di sini bersiaga untuk mengawasi banjir ini. Kita lihat, tapi tampaknya Reza, untuk petugas ini masih berusaha untuk melakukan proses pengungsian di belakang saya ini. Karena ketinggian airnya kita lihat itu mencapai 2 meter. Jadi apakah masih ada masyarakat yang tentunya akan memilih mengungsi, karena ini sekali lagi terbilang cukup tinggi. Dan coba saya akan mengajak Anda kembali untuk berbincang dengan warga di sini sembari kita menunggu kegiatan dari pihak petugas yang melakukan proses pengungsian dari masyarakat. Ibu boleh wawancara sebentar? Boleh dong Bu ya? Oke, siap. Baik, terima kasih Ibu. Nah, pemirsa, baik, sembari kita menunggu wawancara, saya akan menggambarkan kepada Anda terkait situasi kali ini, bahwa sekali lagi masyarakat ini masih berkegiatan meskipun banjir kerap kali ataupun meskipun banjir ini menggenangi dari wilayah Kebonpala ini. Dan tentunya tidak hanya aktivitas, kami melihat bahwa sampah-sampah ini mulai terapung, kemudian juga tentunya mengacu lagi pada pertanyaan Reza bahwa apa ya langkah yang harus diperhatikan pemerintah, ini kita akan tunggu statement resmi. Karena kalau informasi yang kami terima akan ada pejabat ataupun dari pimpinan Jakarta akan langsung mensurvei terkait persoalan banjir ini. Tentunya harapan warga adalah supaya banjir ini dapat teratasi, dapat surut dengan cepat sehingga warga bisa beraktivitas kembali. Nah, Reza dan juga pemirsa, ini banjirnya cukup berdampak pada beberapa RT, pada beberapa warga. Karena kalau kami jalan tadi sepanjang dari area banjir ini tidak hanya RT 11, tapi juga RT 003 yang juga terdampak banjir. Nah, ini situasi kalau bisa kami gambarkan, banyak sampah-sampah yang juga terapung. Tentunya ini menjadi persoalan untuk lingkungan juga yang bisa menjadi masukan kita bagi pemerintah untuk mengatasi banjir. Tidak hanya soal surutnya saja, tapi juga permasalahan lingkungannya. Ibu boleh wawancara dong sedikit, mau tanya boleh ya Ibu? Nah, pemirsa, saya akan ajak kembali Anda berbincang dengan warga yang terdampak. Dengan Ibu, oke. Dengan Mbak boleh ya ajak berbincang sedikit. Dengan Mbak siapa nih Mbak? Dengan Dina. Mbak Dina, boleh tahu dong ini sejak kapan sih banjirnya Mbak? Semalam. Jam berapa? Sekitar jam 12. 12. Mbak rumahnya terdampak juga? Iya. Ini gimana, tidak memilih mengungsi atau tetap di sini atau gimana Mbak? Belum sih Kak, karena kan belum terlalu ini banget, karena pengungsian juga penuh sama orang yang lebih dalam dari kita. Oke, begitu. Nah Mbak, ini terganggu nggak tadi sahurnya ketika ada banjir ini? Ganggu banget Kak. Sahurnya akhirnya tetap di rumah? Tetap di rumah. Iya. Mbak, kalau berkaca ini kan sering banget ya banjirnya dari Kebonpala, maksudnya di kawasan ini. Kalau berkaca dari sebelum-sebelumnya, ini paling tinggi atau ada lebih tinggi lagi Mbak untuk banjirnya ini? Dulu sih 2000, pokoknya 5 tahun yang lalu ada yang lebih besar. Ya, ini sih yang lebih cepat banget sih. Gendangan airnya lebih tinggi gitu loh. Kayak gitu aja sih. Biasanya berapa lama surutnya Mbak? Biasanya cepet Mbak, malam datang biasanya pagi gini hari kita udah surut, tapi ini enggak, malah lebih besar. Ya, ini malah lebih sebesar kata petugas tadi 180 cm Mbak. Berarti terbilang besar juga? Iya, terbilang besar Kak. Terbilang besar dan terbilang cepat. Udah. Tadi kata Mbak ada beberapa yang mengungsi di sana, berarti banyak juga yang mengungsi? Banyak Kak, dari tanah rendah. Tanah rendah yang lebih dalam dari kita. Kayak gitu, dia lebih banyak juga anak-anak kecil kan. Jadi dia udah ngungsi dari semalam pas sahur. Kayak gitu.
Mbak, kemudian saya mau tanyakan, udah ada nggak tadi dari pihak kelurahan memberikan bantuan atau dari pejabat Semalam sih udah ada sih nasi bungkus kayak gitu Kak, pas sahur. Semalam udah dibagi-bagi, tapi untuk saat ini belum lagi. Kalau pejabat setempat yang datang untuk mensurvei langsung banjir ini ada nggak, Mbak? Ada kayaknya langsung ke bawah ke rumah Pak RT. Dari semalam sih dia udah ada. Pejabatnya kalau boleh tahu siapa, Mbak? Oh saya nggak kurang tahu deh Kak, karena semalam banyak juga kan kayak polisi, Brimo pada turun, tim SAR kayak gitu. Mbak, saya mau tanyakan juga, ini kan banjir menjadi salah satu problem di Jakarta ya Mbak. Apa harapannya, mengingat kita juga punya gubernur dan wakil gubernur baru Mbak soal banjir ini? Nah ini sih lebih dibenahin aja biar nggak yang sedikit hujan kita banjir, sedikit hujan kita banjir Kak. Karena kita lebih sering banget, ini udah 5 hari loh. Udah 5 hari banjir, cuman kan ini lebih besar dari kemarin-kemarin. Kayak gitu. Berarti 5 hari terakhir ini banjir terus di Kebun Pala? Banjir Kak, kalau di bawah ini naik, bener-bener naik baru sekarang. Cuman yang kecil-kecil dari kemarin kayak siaga 3, siaga 2 itu udah 5 hari berturut-turut. Mbak Dina, ada nggak sih peringatan dari RT setempat, besok ada banjir nih seperti itu? Ada sih, semalam juga kita udah diumumin bahwa nanti mau banjir siaga 1 kayak gitu. Makanya kita juga udah beres-beres dari semalam. Kalau Mbak Dina dan keluarga tadi bilang beres-beres, berarti ada persiapan apa saja sih Mbak yang dilakukan menghadapi banjir? Kita udah beres-beres baju kayak gitu sih Kak. Terus yang barang-barang yang berharga kayak gitu. Terus terutama anak-anak kayak yang kita naikin dulu kayak gitu. Dah. Ya, oke Mbak Dina, terima kasih banyak atas waktunya, maaf mengganggu ya Mbak. Nah pemirsa, tadi begitu wawancara kami dengan salah satu warga yang terdampak yang menjelaskan bahwa banjir ini sudah terjadi 5 hari dan ini yang paling tinggi yakni sudah mencapai di 180 cm. Terkait surutnya, kami masih akan melihat apakah ada penurunan angka karena ini harus melihat ataupun mendapatkan informasi dari pihak petugas. Nah pemirsa, saya akan kembali tunjukkan kepada Anda situasi di Kebun Pala, yakni akibat banjir ini juga tentunya membuat sampah-sampah ini menggenang. Jadi tentunya ini juga berdampak pula pada aspek kesehatan masyarakat. Nah, terkait langkah apa yang dilakukan pemerintah, nanti kita akan lihat khususnya dalam penanganan banjir yang ada di Kebun Pala ini. Nah, pemirsa, demikian yang bisa saya sampaikan dari kawasan Kebun Pala. Kembali ke Anda, Reza. Baik, terima kasih Esra Ambarita melaporkan langsung dari Kebun Pala, Jakarta Timur. Terima kasih, selamat bertugas kembali.